warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita masih bisa bertahan pada saat ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bambang Suteja, dan yang terhormat kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Namun ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan silar berarti prinsip atau asas Pancasila. Merupakan rumusan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini juga saya sedikit mewawancarai teman-teman saya seputar nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Fatimah. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Baik, saya di sini akan sedikit menanyakan tentang bagaimana menurut Anda dan cara pandang Anda tentang nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima, dan bagaimana menurut Anda cara pengawasannya dalam kehidupan sehari-hari untuk diri sendiri di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau kalau bisa di dunia internasional. Satu-satu dulu ya. Yang pertama, pandangan tentang nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu bagus ya untuk dilaksanakan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang kita kan negara Pancasila ya, negara yang ada undang-undang, ada peraturan dan lain sebagainya. Kalau misalkan cara pandang dari sila pertama sampai sila terakhir itu, dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya kita itu warga negara Indonesia nggak cuma nggak cuma ada agama Islam, tapi ada agama yang lain, tapi sama-sama mereka tuh mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan mereka itu hanya satu dan nggak ada Tuhan yang lain. Sebenarnya sama aja. Terus kalau sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, poin yang kedua ini sebenarnya mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia. Apa sih maksudnya itu? Jadi sifat-sifat warga negara Indonesia itu mengakui kedudukannya sebagai manusia sederajat dan sama. Terus juga kita sebagai warga negara Indonesia itu kan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adil dan beradab. Adil, kita itu nggak dibeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat, atau yang punya jabatan atau yang tidak punya jabatan. Semuanya juga sama mempunyai hak sebagai warga negara yang diperbolehkan untuk memberikan pendapat atau meluangkan isi pikirannya gitu untuk negara yang lebih baik. Terus poin yang ketiga, kalau persatuan Indonesia, poin yang ketiga ini itu kan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, persatuan Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda ya kita tetap aja satu gitu, satu bangsa, persatuan dan satu bangsa. Sebenarnya dalam poin ini itu paling utama ya, soalnya karena di poin ini tuh diajarkan walaupun kita beda-beda, tapi nggak ada perpecahan di antara Indonesia kayak suku Sunda, suku Melayu dan lain sebagainya, tapi tetap kita itu mendahulukan persatuan dan kesatuan. Terus poin yang keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau cara pandang poin yang keempat ini, biasanya kalau nilai yang terkandung dalam poin ini itu demokrasi biasanya ya, hikmat kebijaksanaan pejabat atau yang lainnya, permusyawaratan perwakilan. Adanya musyawarah terlebih dahulu antara pejabat dan masyarakat, atau pejabat dengan pejabat menentukan undang-undang atau peraturan-peraturan yang lain. Adanya musyawarah lah kekeluargaan, biar nggak
berbedaan pendapat kan. Kalau misalkan adanya musyawarah, misalkan dari pejabat daerah sini pendapatnya seperti ini, dari daerah yang sana pendapatnya seperti apa, nanti kan bisa dicari solusinya seperti apa biar nggak berpihak ke sana dan ke sini gitu, atau mencari kesimpulan dari dua pendapat tersebut. Poin yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai yang terkandung dalam sila terakhir ini, yang terakhir itu kan menuangkan bahwa satu tujuan negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia ya, kayak yang poin sebelum-sebelumnya. Jadi nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang pejabat, rakyat biasa. Jadi semuanya sama aja, harus punya hak untuk berkehidupan yang makmur, punya hak untuk diberikan kesempatan untuk berpendapat. Terus dari sosial nggak ada ini loh, kalau misalkan kamu kan agamanya Hindu, berarti kamu nggak boleh nih ikut jalan-jalan ke daerah sini karena di sana itu mayoritas Islam. Nah itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harusnya semuanya adil, nggak tidak memandang ras dan suku kayak gitu. Kalau misalkan tadi pertanyaan yang kedua, pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kayaknya kurang, karena masih banyak masyarakat yang disebutnya belum sadar akan nilai-nilai Pancasila. Mereka taunya Pancasila ya udah Pancasila aja, tidak tahu cara mengamalkannya, entah karena kurangnya pendidikan, entah karena apalagi kalau orang-orang dulu itu kan sekolah SD terus nikah, kadangkala kan nggak SD, jadi mungkin pemahaman mereka kurang. Jadi kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari yang saya lihat kayaknya kurang kalau dari kehidupan sehari-hari. Misalkan kayak masyarakat sekitar sini tuh masih banyak yang nggak paham tentang bernegara, nggak paham berbangsa, terus nggak paham mereka tuh sebenarnya sebagai warga Indonesia harusnya seperti apa untuk negara sendiri. Jangan cuma bisanya menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemimpin, seperti itu. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau satu poin kayaknya kalau satu poin nggak bisa menyimpulkan gitu. Bisanya kalau dalam kehidupan sehari-hari paling ya seperti itu, kurang dalam pemahamannya mungkin. Kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya kalau yang saya jalani selama ini, untuk poin pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, biasanya beribadah ya, paling berdoa kayak gitu. Terus karena kalau misalkan mungkin kalau Kristen ya beribadah di hari Minggu bisa. Terus kalau misalkan dari poin kedua, untuk pengalaman kehidupan sehari-hari membantu sama lain, kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai, maksudnya menghormati yang lebih tua, bergaul, berteman, itu seperti itu mungkin kurang lebih. Kalau yang ketiga, persatuan Indonesia, biasanya kita lebih ke memakai dan mencintai produk asli dari hasil karya dari negeri sendiri. Misalkan lebih senang jalan-jalan ke wisata-wisata yang ada di Indonesia, terus juga membeli produk-produk Indonesia seperti batik dan lain sebagainya yang dibuat benar-benar emang dari hasil warga Indonesia sendiri. Kalau yang poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Biasanya contohnya bermusyawarah. Kalau misalkan saya sebagai guru biasanya mengajak anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, karena saya seorang guru, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu adanya musyawarah seperti diskusi, terus presentasi, nanti ada sesi tanya jawab, terus musyawarah. Sebenarnya apa sih yang mendalami ini? Apa sih permasalahannya dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari bisa juga dalam satu keluarga. Misalkan ada masalah, adanya musyawarah antara orang tua dan anak, seperti itu. Kalau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau dalam poin kelima ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari kayak kalau di rumah paling kayak bagi-bagi tugas. Misalkan saya tugasnya nyapu nih sama ngepel, adik saya tugasnya menjemur sama mencuci baju. Terus adik saya satunya lagi misalkan kakak saya kayak gitu. Kalau dalam lingkungan luar rumah biasanya dalam hal mengajar
itu biasanya adanya piket kelas itu juga keadaan sosial. Jadi semuanya sama, nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya harus kerjasama dalam menjaga kelas gitu. Kalau misalkan yang ketiga tadi pengalaman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman Pancasila kalau dalam berbangsa dan bernegara ya itu paling poin yang permusyawaratan perwakilan, dan itu permusyawaratan biasanya ya kalau ke dalam kehidupan bernegara paling juga kayak adanya musyawarah antar pemerintah, musyawarah perwakilan dari provinsi-provinsi dengan gubernur atau dengan presiden dan lain sebagainya. Terus juga biasanya bernegara yaitu tadi salah satunya mencintai produk sendiri, seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Sama-sama. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Fatimah. Saya dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Saya di sini akan sedikit menanyakan perihal bagaimana menurut Anda sebagai warga negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai Pancasila dan berdemokrasi Pancasila untuk menyikapi isu internasional yang sedang berkembang di dunia internasional antara Palestina dan Israel. Ya baik, menurut saya antara Palestina dan Israel itu sangatlah bertentangan. Dari segi nilai-nilai Pancasila pun itu sudah sangat bertentangan dari hak asasi manusia. Karena setiap hak asasi manusia itu diperlukan untuk semua makhluk ciptaan Allah ya. Karena itu penting, semua makhluk itu pasti mempunyai hak asasi manusia. Contohnya seperti Palestina yang dibom dengan Israel ya. Di situ mereka masih berjuang, mereka memiliki hak asasi mereka sendiri untuk memperjuangkan negaranya. Sementara Israel itu sangatlah ingin merebut kekuasaan wilayahnya gitu. Kita sebagai warga Indonesia itu yang pertama harus mendukung siapa? Mendukung si Palestina ini, mendukung dengan langkah-langkah dalam mewujudkan kemerdekaan, mengembalikan sentralisasi isu Palestina di dunia internasional di tengah konflik yang terjadi di negara Timur Tengah ini, mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara anggota PBB, karena Palestina ini adalah negara PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan juga termasuk ke dalam UNESCO, sama dengan kita UNESCO. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia tidak bolehlah acuh dengan keadaan yang terjadi di Palestina ini. Apalagi dalam Pancasila, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kan rakyat Palestina ini mayoritas beragama Islam. Nah, di Indonesia pun kita mayoritas beragama Islam. Jadi sesama saudara semuslim, seiman, dan kita harus mendukungnya, bukan malah kita hanya berdiam diri menyaksikan live streaming di Instagram atau di Facebook atau di sosial media yang lainnya. Dan juga di sini saya lihat di sini Palestina dan Israel itu di dalam Al-Quran tidak akan pernah berdamai sampai hari kiamat. Tetapi Israel ini dia mengambil Al-Quran dari surat Al-Fil yang di situ menceritakan tentang perang gajah pada masa itu, dan di sini Palestina dan Israel pun dia semakin berseteru gitu, sama-sama membandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mereka ambil gitu. Ya begitu, bagaimana? Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan dari Pancasila yaitu dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.